Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Untuk mengingatkan kembali, hari ini kita masih membahas tentang tema jangan remehkan wabah. Karena masih banyak di luar sana orang-orang ini yang masih menganggap wabah ini seolah-olah nggak ada gitu loh. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan guru kita Ustadz Maulana tadi menyambung sebelum iklan ya. Ini bicara masalah tentang wabah ini Ustadz Maulana nih. Kita langsung aja ngomongin COVID-19. Nah ini apakah merupakan salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hambanya ini yang lalai nih. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya nih? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Fadli, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Air, Ustazah, Masya Allah. Nah, saya tanpa menyinggung perasaan siapapun, saya turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah, keluarga, sahabat siapapun yang terpapar COVID. Insya Allah beliau syahid. Amin. Dan yang sedang terbaring sakit, yang lagi berusaha untuk naikkan imun, semangat. Insya Allah kita bisa melalui ini. Amin. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Kalau tadi Mas Fadli berkata apakah ini teguran, berarti ini bagus. Menandakan bahwa beliau menyadarkan diri. Kepada kita sebenarnya harusnya berbaik sangka atas setiap ujian. Kenapa? Karena bisa jadi ujian ini adalah pengangkat derajat kita. Amin. Pengangkat derajat kita. Dan kalaupun ada yang syahid meninggal karena COVID, karena wabah ini, kita camkan bahwa beliau itu terpilih oleh Allah untuk digugurkan dosa-dosanya. Lalu ditanya malaikat maut, sisa berapa usia hambaku? Sisa sekian. Kalau begitu sakitkan dia sehingga habis dosa-dosanya lalu menghadap kepadaku dalam keadaan bersih. Jadi kita camkan seperti itu. Kita jangan pernah maaf menjelekkan, mencemooh dan sebagainya. Tapi kita harus berkata beliau orang baik. Ini kata-kata Ustaz Air yang saya pinjam. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Maka kalau kita berkata ini adalah teguran. Sekali lagi ini adalah teguran. Teguran buat saya. Teguran buat saya tapi pengangkat derajat buat orang lain. Teguran buat saya supaya saya bisa introspeksi diri. Maka kalau ditanya Mas Fadli sama saya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Makanya saya tadi terdiam dulu. Karena jangan sampai kata-kata saya itu jadi jangan sampai ada yang salah paham. Betul. Ada yang salah paham. Karena ini lagi pandemi seperti ini orang sensi. Orang sensi jangan tersinggung. Kita harus pakai masker dan sebenarnya jangan berkata kenapa sih pakai masker? Jangan sampai kita yang jadi untuk penyebarnya. Mohon maaf. Bagus kata-kata ini. Jangan sampai justru kita bawa penyakit datang ke rumah. Ada anak-anak kita, ada orang tua kita yang mungkin imunnya tidak sekuat kita. Maka langkah yang harus kita lakukan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Makanya ada doa itu bagikan tameng. Doa itu bagikan kita mengenduskan. Jadi doa itu kekuatan. Doa silal mu'minin, doa itu senjata kita. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Sekali lagi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kemudian yang kedua, lakukan apa? Berikhtiar untuk melakukan pencegahan. Saya tanya sama Pak Yusuf Kala kemarin, waktu datang ke rumah beliau, bagaimana solusinya? Kata beliau, vaksin. Betul. Vaksin. Ini bahagian daripada ikhtiar kita. Saya terus terang, saya takut suntik. Tapi aku vaksin. Kenapa? Karena ini penting. Demi apa? Bahagian daripada usaha kita untuk pencegahan. Jadi jangan takut. Ayo vaksin. Ini bahagian daripada bagaimana? Daripada tidak ada usaha sama sekali. Kita tidak boleh berpasrah diri. Maaf. Saya selalu berkata, waktu awal pandemi, tutup jadwal, tidak terima jadwal dulu. Karena kita lebih baik bertahan dan hidup. Daripada memaksa tapi mati. Kemudian yang ketiga, setelah kita senantiasa minta perlindungan, kemudian ada ikhtiar kita. Yang ketiga, apa itu? Bertawakallah kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Saya ingat lagi teman saya yang waktu kita sebelum pandemi, dia selalu semprot kiri kanan dan sebagainya. Dan ternyata dia kena juga. Siapa itu? Namanya Mas Fadli. Itu ternyata Nyebut itu merek kadarullah lagi. itu. Itu kadarullah. Iya betul. Padahal betul. orangnya hebat, orangnya sehat, bagus kekuatannya, dia tiap manong semprot semua. Itu luar biasa loh. Tapi itu kadarullah. Tapi namanya bertawakal kepada Allah. Dan alhamdulillah beliau sudah lulus. Alhamdulillah. Sudah lulus.
Dan camkan ini, kalau sudah yang pertama minta perlindungan, bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada ikhtiar vaksin, apalagi bertahu ada pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu bagian daripada ikhtiar kita. Kemudian bertawakal kepada Allah. Yang keempat, ada bentuk keyakinan kita bisa melewati ini. Amin. Kita bisa sembuh. Amin. Kita naikkan imun. Amin. Sembuh, sehat. Amin. Yang di rumah lagi sakit, semangat. Masya Allah. Ada rahasia. Apa Mau? tuh? Bagi orang yang lagi sakit, Sedikit aja. sedikit, satu kalimat. Iya. Mau? Apa mau? Kalau Anda sakit, makanlah seperti orang sehat. Betul. Itu betul banget, Iya. betul banget. Kalau Betul Anda banget. sakit, makanlah seperti orang Betul banget. sehat. Masya Kalau Anda Allah. sehat, makanlah seperti orang sakit. Supaya nggak terlalu gemuk. Nggak Iya, terlalu gemuk. Masya Allah. Tapi tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana dong. Ini Masya Allah luar biasa buat jamaah yang ada di rumah yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Nah.